Saya ulang teman-teman ya, sebenarnya kita di bisnis ini ketika selling, fokuslah jualan 3 produk aja sebenarnya. Kuasain matang-matang tiga produk ini. Yang pertama adalah PPH Plus, kedua PCB 88, ketiga adalah Pucinta. Percayalah ketika kita kuasain ini semua, kita bisa berhasil menang di lapangan, teman-teman. Yang penting penguasaan produknya harus kuat. Jangan ketika di lapangan telepon leader nanya ini gimana ya. Padahal waktunya sekarang belajar kuasain semua gitu, teman-teman ya. Jangan kalau di depan nasabah kita dikit-dikit telepon leadernya, itu kesannya tuh di depan nasabah kita kurang menguasai, teman-teman. Ya, makanya kuasai benar-benar, karena produk ini sebenarnya gampang. Simple, teman-teman ya. Hari ini saya nggak bicara PPH Plus ya, karena teman-teman semua udah jago. Udah ngerti lah soal PPH Plus. Hari ini saya mau sharing soal PCB 88 dan Pucinta. Dan bagaimana cara jualannya ya. Ini menurut versi saya. Yang pertama PCB 88 dulu. Produknya apa sih PCB 88? Nih. Ini produk PCB 88, teman-teman. Sebenarnya adalah perlindungan komprehensif untuk 60 kondisi kritis tahap akhir atau meninggal. Tanpa periode masa bertahan hidup dan melindungi terhadap 60 jenis kondisi kritis di tahap akhir plus UP 10% angioplasti maksimal 200 juta sesuai kriteria CCB plus 61. Sebenarnya manfaatnya seperti produk CCB 61, Crisis Cover Benefit plus 61. Akan keluar ketika kita divonis salah satu dari 60 jenis penyakit kritis. 60 jenis penyakit kritis. Dan tambahan satunya adalah angioplasti. Cuman khusus angioplasti yang dibayar hanya maksimal 10% dari uang pertanggungan dengan maksimal 200 juta. Itu ingat ya. Akan cair ketika kita kena sakit kritis atau meninggal. Jadi produk ini pasti keluar baik ketika kita kena kritis atau meninggal. Dan yang berikutnya adalah 200% tambahan uang pertanggungan PCB 88 jika tertanggung meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Jika meninggal karena kecelakaan dapat tambahan 200%. Dengan maksimal penambahannya adalah 6 miliar, teman-teman. Ya. Lalu perlindungan sampai dengan usia 88 tahun. Jadi sebenarnya produk ini pasti keluar ketika kita divonis sakit kritis atau meninggal karena kecelakaan cair dengan tambahan 200% UP-nya plus kalau masih hidup di usia 88. Jadi ada produk yang pasti keluar, yang pasti untung. Tekankan kepada nasabah produk ini pasti untung, teman-teman, ya. Jaminan uang pasti kembali 100% uang pertanggungan akan dibayarkan bila tertanggung utama masih hidup dan polis masih aktif sampai usia 88. Oke. Segini aja sebenarnya manfaatnya ya. Lalu bagaimana cara jualannya? Ya kan? Secara manfaat teman-teman udah tahu belum? Ada yang mau tanya nggak secara manfaatnya dulu? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Halo? Putus ya? Halo? Enggak kok, aman. Ada yang mau tanya nggak secara produknya? Jadi sebenarnya produk yang pasti untung, pasti cair kepada nasabah ketika kita kena sakit kritis. Atau meninggal. Ya. Atau meninggal karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun, dapat tambahan 200% UP. 200% UP-nya maksimal adalah 6M. Keempat, atau masih hidup di usia 88. Tekankan di sini aja manfaatnya. Sesimpel itu. Masa tunggu adalah 90 hari. Ya. Oke. Bagaimana ketika saya prospekin? Menawarkan calon nasabah. Ya, silakan. Ada mau tanya? Silakan. Mengenai yang untuk penyakit kritis, itu kan kita tahu kalau yang sakit kritis itu kan ada yang cover di stadium awal, ada yang di stadium menengah, ada yang di stadium akhir. Nah, yang PCB 88 ini apakah bisa
cover di 3 tahap itu? Saya selalu bilang adalah stadium lanjut. Sebenarnya stadium itu hanya ada untuk penyakit kanker, teman-teman ya. Ya, untuk penyakit lain itu tidak ada istilah stadium, kata orang sih begitu ya. Mungkin Dokter Budi lebih tahu ya. Katanya begitu. Ya, tapi saya selalu bilang kepada nasabah, ini produk yang keluar ketika kritis stadium lanjut. Saya bilang, stadium lanjut, teman-teman ya. Oke, kalau nggak ke stadium lanjut, nggak keluar dong. Kalau kritis stadium awal, ya nggak apa-apa. Kalau nggak stadium lanjut nggak keluar kan, kalau nanti di ujung akhirnya ketika kita meninggal pasti keluar. Jadi produk yang pasti keluar. Jawab ya, Dokter Budi ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Sorry bos, mau nanya bos. Ya siapa ini ya? Lotik. Oh Lotik ya, Tik. Gue banyak ketemu nasabah, ditanyain. Pernah nggak ada yang capai di usia begitu, dia masuk anggaplah umur 20 apa 30, di umur 70 duitnya bener-bener cair. Gitu. Oke. Orang juga kutu digituin. Kita bilang ke perusahaan, pasti cair. Oke. Dia nanya, siapa yang pernah cair di usia segitu? Gitu. Oke. Jawabannya sederhana. Produk ini baru diluncurkan, PCB 88 baru diluncurkan kurang lebih 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi dengan usia masuk maksimal, orang beli polis adalah usia 60, ya kan? Jadi produk yang baru diluncurkan 2-3 tahun yang lalu, kalau ditanya udah ada belum yang usia 70 atau 88 udah cair? Belum ada. Yang fair ngomong, produk ini baru diluncurkan 3 tahun yang lalu. Terus mana buktinya? Kita jual perusahaannya. Perusahaan sudah memberikan jumlah klaim yang besar. Hari ini aja gua ada sharing di grup gua, adalah pembayaran klaim penyakit kritis sebesar 9,8 M. Itu di Trusty Agency. Di agensinya Pak Wibisono Citro. Nasabah baru bayar 1 tahun. Melalui proses medical check up lagi. Ya, medical check up, lolos 1 tahun kemudian dia terkena kanker payudara katanya. Dan di proses klaimnya cair 9,8 M. Jadi saya jual bukti pembayaran klaimnya. Kalau saya bilang udah ada yang belum cair 70 88 ya belum ada. Orang produk itu baru jalan 3 tahun. Fair aja ngomong. Kalau kita bilang udah ada, itu kita bohong. Nanti ditelusuri sama nasabah, wah ini ngomong gak bener. Fair aja ngomong, ini produk baru 3 tahun yang lalu diluncurkan. Kalau gitu belum terbukti. Bukti kita dari perusahaannya sudah membayarkan kan begitu besar. Kita percaya sama perusahaannya. Gitu. Percaya sama perusahaannya. Seperti itu. Ya Lotik ya. Semoga terjawab. Gue potong ya. Ya siap. Itu apa? Kadang nasabah minta, lu bisa berani jamin nggak gitu hitungannya? Berani jamin nggak? Yes, berani jamin. Karena bukan gue yang jamin. Karena yang jamin adalah prudensial hitam di atas putih. Kalau namanya ilustrasi, tidak ada jaminan. Ya, sifatnya ilustrasi, proposal tidak ada jaminan. Tapi yang ada tertera hitam di atas putih di buku polis, itu berkekuatan hukum. Jadi perjanjiannya adalah antara nasabah dengan perusahaan, bukan nasabah dengan agen. Kalau janjinya perusahaan nasabah dengan agen, gua nggak mau beli. Kenapa? Agen bisa kabur, agen bisa mati duluan. Gua mau klaim ke siapa? Tapi ini adalah surat janji, surat jaminan nasabah, perjanjian nasabah dengan perusahaan prudensial. Kalau lu nggak percaya prudensial, ya jangan beli. Kalau lu percaya, beli. Itunya. Kalau lu nggak percaya prudensial, apalagi perusahaan asuransi lain yang lebih kecil daripada prudensial, ya jangan beli. Benar nggak? Kita jual perusahaannya. Pembayaran klaimnya. Kalau perlu laporan keuangannya kita tunjukkan. Setiap tahun lalu aja 13 triliun di pembayaran klaimnya loh. Itu hitam di atas putih ada di laporan keuangan. Udah diaudit oleh badan Ernst & Young gitulah. Gitu. Terjawab ngetik. Oke. Ya. Ngerti. Yang kita jual perusahaannya, perjanjian dijamin hitam di atas putih. Karena bukan jaminannya bukan perjanjian nasabah dengan agen, itu nggak kuat, tapi hitam di atas putih dalam polis itu sangat kuat berkekuatan hukum. Gitu. Ya. Iya, gue juga di
nasabah diomongin. Ini kalau perusahaannya bangkrut gimana nih dibilang? Nah, Oke, pertanyaan menarik. Kalau perusahaannya bangkrut ya, Tik ya. Iya. Perusahaan Prudential bisa bangkrut nggak? Bisa, jawaban gua. Jawaban gua selalu bisa. Kenapa? Sangat sederhana. Bapak, bos, nabung di mana? BCA, Mandiri rata-rata. Pertanyaan gua sederhana. BCA bisa bangkrut nggak? Sangat bisa. Nggak ada, kita bukan dewa yang bisa menjamin perusahaan itu tidak akan bangkrut. Bisa kan? Tapi kemungkinan BCA bangkrut jauh lebih kecil dari perusahaan-perusahaan bank lainnya. Ketika BCA mau bangkrut pun, pemerintah turun tangan. Kenapa? Karena dia adalah bank terbesar di Indonesia. Kalau dia terjadi masalah dengan BCA, berpengaruh dengan ekonomi nasional. Makanya dulu ingat nggak pada saat BCA diras ketika kerusuhan, pemerintah bail out besar-besaran. Duit ATM udah pada habis tuh, tapi pemerintah nggak diam diri. Dia turun tangan, dia bail out. Karena kalau BCA bangkrut, ekonomi Indonesia nggak goncang. Sama seperti di asuransi. Prudential adalah perusahaan terbesar di Indonesia. Bisa bangkrut nggak bisa. Tapi kalau Prudential bangkrut, artinya perusahaan-perusahaan yang lain bangkrut duluan. Prudential paling belakangan. Dan ketika bangkrut pun, saya sangat percaya pemerintah tidak akan berdiam diri. Dia pasti turun tangan. Karena akan berdampak kepada ekonomi nasional juga. Asuransi itu bagian dari keuangan negara loh. Itu. Terjawab, Tik? Halo, lo Tik? Mr. X Merijan Tokon. Tik, mana lo Tik? Hin, kemana sih lo Tik, Hin? QSC kali dia QSC. Lagi dijawab pertanyaannya, hilang. Lo Tik? Dia langsung prospek, Cong, langsung prospek. Jelas belum, Tik? Udah, gua udah jelas. Ada pertanyaan lagi nggak? Kadang juga bingung kalau nasabah ngomong begitu, lu berani jamin nggak 50 tahun kemudian duit gue cair apa enggak, perusahaan ganti. Nah, sekarang kan udah kejebak pemerintah, lu bilang. Jadi kita bisa kasih nasabah gitu. Pak, nih, cerita ya. Teman-teman pernah tahu nggak, mungkin di lapangan dulu Prudential pernah dinyatakan pilot. Udah pernah tahu belum ceritanya? Nggak ada yang jawab nih. Ada yang tahu nggak? Om, cerita lagi. Belum tahu. Ya, gue cerita ya, biar teman-teman tahu jalan ceritanya. Jadi ketika ditanyain nggak pusing, nggak bingung, ya. Gue lupa tahun berapa, 2000 berapa ya. 2000 berapa itu Prudential pernah dinyatakan pilot. Kasusnya adalah nih, jalan cerita aslinya ya. Dulu itu agensi di Prudent itu cuma satu, namanya Pru Maestro. Ya mungkin si Johnny Leo udah ada nih, Johnny Leo nih mungkin. Nih Johnny Leo tuh senior kita nih. Nih kalau Johnny Leo lebih tahu 2004 ya. Kalau salah diralat ya John ceritanya, karena gue ceritanya dengar dari orang. Kalau lu mungkin mengalami sendiri ya kan? Siap. Ya. Ceritanya dulu tuh ada Pru Maestro. Pemimpinnya namanya Lee Boon Siong LBS. Itu orang Malaysia, keturunan Malaysia lah pokoknya, tahu gue ya. Nah, dia itu selain di Prudent dia bikin satu bisnis baru katanya. Bisnis baru sejenis MLM lah ya kalau nggak salah ya. MLM dengan menggunakan jaringan Prudent, jaringan agen-agen Prudent. Nah, manajemen nggak mau dong, kita udah kasih komisi, lu harusnya all out dong buat Prudent. Masa lu jalan bisnis lain? Konflik lah. Akhirnya antara manajemen dengan si LBS ini. Ya, singkat kata, LBS diterminasi sama Prudent. Dan LBS tidak mau terima, LBS ini orang pinter. Dia tuntut Prudent. Dinyatakan Prudent itu dia tuntut Prudent itu pilot karena dianggap tidak bisa membayar komisi dia. Jadi dia seolah-olah dia diterminat karena Prudent nggak bisa bayar komisi dia. Di pengadilan tingkat pertama, Lee Boon Siong menang, ya, dan Prudential dinyatakan pilot karena pengadilan sudah menetapkan Lee Boon Siong menang, ya. Ketika Prudential pilot itu semua rekening dibekukan. Katanya semua rekening Prudential dibekukan.
Lalu bagaimana proses pembayaran klaim nasabah pada saat itu? Kan pasti ada yang klaim, benar nggak? Prudential Hong Kong, PCA, Prudential Corporation Asia ya kalau nggak salah kepanjangannya ya. PCA Hong Kong turun tangan teman-teman. Membantu Prudential Indonesia. Kenapa? Kalau Prudential Indonesia bangkrut akan berdampak untuk Prudential Asia. Itu kenapa Hong Kong itu sangat concern bantu kita. Komisi agent tetap cair loh teman-teman loh. Katanya nggak ada yang ditertahan loh. Komisi tetap cair semua. Artinya apa? Ini keadaan dipilotkan aja. Kita tidak berdiam, kita tidak tinggal sendiri loh. Prudential Asia, Hong Kong itu PCA cover kita, bail out kita. Bahkan akhirnya Prudential itu banding dong di tingkat pengadilan, dari pengadilan tingkat pertama akhirnya sampai ke Mahkamah Agung. Banding, konon ya Ratu Elizabeth sampai turun tangan. Konon, tapi nggak tahu juga benar apa enggak ya Ratu Elizabeth, karena ini Prudential kan dari Inggris, perusahaan udah senior banget, ya. Di Mahkamah Agung akhirnya Prudential memenangkan gugatan itu. Jadi dilepaskan dari pilotnya di tahun 2004 itu. Singkat katanya seperti itu teman-teman. Jadi dari peristiwa ini aja kita bisa berkaca. Ketika dipilotkan pun Prudential, ada Prudential Hong Kong, Asia yang cover kita. Sehingga semua operasional tetap berjalan. Proses klaim berjalan semua. Dan sampai saat ini Prudential bahkan tumbuh menjadi perusahaan terbesar, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia. Makanya percayalah, kita sudah berada di perusahaan yang sangat tepat, sangat besar, dan sangat aman untuk jual polis asuransi. Kalau nasabah masih nggak percaya sama Prudent, bilangin sebaiknya polis-polis yang di rumah dari asuransi apapun buang aja. Lu nggak usah percaya. Percaya, benar kenapa? Lu Prudent aja lu nggak percaya, apalagi perusahaan asuransi lain yang lebih kecil, benar nggak? Kalau lu percaya dengan perusahaan yang kecil, lu harus lebih percaya sama Prudent yang punya kekuatan yang jauh lebih besar. Gitu. Terjawab? Ya mungkin ceritanya ada salah-salah dikit ya John, tapi kurang lebih begitu ya John ya. Benar nggak John? Siap, betul. Ya, kurang lebih begitu ya. Terjawab ya teman-teman. Jadi berbicara soal kekuatan perusahaan kita. Oke? Jadi kalau teman-teman, kalau ada yang tanya Prudential pernah dipilotkan, benar. Dan kita bisa menceritakan alurnya. Oke? Ada yang mau tanya lagi soal PCB 88? Kalau nggak ada saya lanjut nih. Rudi mau tanya Rudi? Yes. Nanya Der. Ya. PCB 88 kan tadi bilangnya untuk stadium lanjut dong, ya kan? Ya. Nah, berarti kan itu berdasarkan surat keterangan dokter nanti ya, betul ya? Yes, betul. Oke, nah kedua aplikasinya itu kalau nasabah punya PPH Plus dan punya PCB 88 nih ya. Nah, dia kan masuk rumah sakit dong, terus ternyata dinyatakan ya stadium lanjut, ada kena gitu kan? Ya. Berarti secara biaya rumah sakit itu di-cover sama PPH Plus-nya gitu kan? Tetap, iya. Nah, terus santunannya mulai diurus gitu langsung atau gimana? Kita urus langsung, iya. Kalau masalah biaya rumah sakit tenang, PPH Plus yang cover itu biaya kesehatan namanya. Tapi kita klaim lagi, proses klaim lagi, siapin dokumen-dokumennya untuk klaim krisis cover namanya. Ada SKD-nya sendiri, beda. Surat keterangan dokternya. Oke. Ya Ruth, putus-putus Ruth. Ya. Kalau yang angio tadi itu kan angioplasti itu pasang ring. Ya, pasang ring kan. Jadi anggapannya itu sekali aja ya itu ya? Ya, dia 10%. Contoh gue punya pertanggungan asuransi kritisnya 1M. Ketika gue udah klaim angioplasti, ya 10%, 100 juta. Sisa 900 jutanya bisa diklaim untuk penyakit yang lain. Tapi kalau untuk angioplasti 900 juta apa tetap 1M di? 900. Sisa 900. Tidak di-refill. Oh gitu. Ya. Oh, dan itu cuma sekali aja. Kalau nanti dia kapan-kapan kena pasang ring lagi, udah nggak boleh. Udah maksimal. Iya. Pasang ring udah nggak bisa klaim lagi. Oh, sekali aja. Tapi sekali aja angioplasti. Di luar pasang ring, penyakit lain boleh ya? Yes. Nah, untuk ketika ya. Kayaknya angioplasti terpisah loh, 100% tetap loh. 100% tetap. Ya, angioplasti 10% tambahan itu.
Iya, tambahan kan maksimal Tambahan. 200 ya? Oh, tambahan kalau gitu diralat tuh. Ya, Khusus teman-teman. maksimal 200 juta ya tapi ya. Iya, heeh. Tuh, Oke. teman-teman lebih hebat tuh. Tambahan Oke. ternyata teman-teman ya. Diralat tuh langsung. Oke? Berarti, sorry dikit. Kalau UP dia misalnya 5M, Mm-mm. ya dia cuma dapat tetap 200 juta doang ya. Kalau Angyo ya. Maksimal. Kan 10%. 500 Ya. juta. Ya benar 200 juta maksimal. Oke. Ya. Thank you, Der. Oke. Ya. Itu penyakit kritis ya. Nah, sebenarnya ketika nasabah pasang ring, jangan serta-merta kita langsung klaim angioplasti, teman-teman. Ya kan? Kalau bisa, kan itu kan orang pasang ring itu karena ada penyempitan di pembuluh darahnya. Ya. Pembuluh darah jantung, setiap orang tuh ada 4 saluran utama, teman-teman. 4 saluran utama. Ya. Kalau nggak salah, untuk CCB ini, PCB 88 atau PCB, dia minimal ada 3 saluran yang nyempit, minimal 60, 60, 75. Benar nggak, Fen? Fendi lebih ngerti nih. Fendi, 60, 60, 75 kalau nggak salah. Ya. 75, 60. Oh, 75, 75, 60. Ya. 75, 75, 60. Ya. Ketika 75, 75, 60 pun itu belum tentu pasang ring loh. Orang yang biasa pasang ring itu udah 90 ke atas. Tapi ketika kita misalkan cek dengan kateterisasi ada 75, 75, 60, ada penyempitan, walaupun nggak pasang ring, kita bisa klaim namanya penyempitan pembuluh darah bisa klaim 100% full, teman-teman. Lalu kalau dari 75, misalkan kejadian ada 3 saluran, yang satu 90, satunya lagi 75, satunya 60, pasang ringnya yang di 90, teman-teman. Kalau kita klaim angioplasti hanya keluar 10%. Tapi kita kalau klaim yang penyempitan akan keluar 100%. Jadi pintar-pintar kita harus menguasai keadaan ya. Kita lihat penyempitannya di berapa pembuluh darah utama dan persentasenya berapa. Kalau memenuhi syarat 75, 75, 60, maka sebaiknya jangan klaim pasang ring karena hanya keluar 10%. Lebih baik klaimnya yang penyempitan pembuluh darah bisa keluar full. Gitu ya. Pintar-pintar. Dan khusus untuk yang penyakit yang serangan jantung juga ada bagian dari kritis tuh. Pokoknya ingat-ingat kalau nasabah yang kena serangan jantung, segera suruh dia cek enzim, teman-teman. Cek enzim. Pokoknya kan kalau ketika dia kena serangan jantung tuh enzimnya tinggi katanya ya. Angkanya berapa gua nggak tahu pokoknya. Pelajari di polis ya. Cek enzim. Kenapa kalau udah selang berapa waktu sejak serangan jantung itu, maka enzimnya akan turun. Percuma, nggak bisa klaim nantinya. Jadi sebaiknya pas lagi serangan itu segera cek enzim. Siapa tahu kita bisa klaim yang kritis yang cek serangan jantung. Ingat-ingat teman-teman ya. Jadi untuk jantung itu banyak hal yang kita bisa klaim. Yang satu penyempitan pembuluh darah, untuk PCB 88 ini 75, 75, 60 minimalnya. Dan kalau serangan yang jantung, ada yang kritis serangan jantung, cek enzim segera. Kalau enzimnya memenuhi, bisa cair 100%. Terjawab teman-teman? Terjawab. Jawab. Lo baru datang kan terjawab loh. Terjawab udah jelas. Tadi Pak Andi, berarti nggak setiap namanya penyakit kritis itu harus dia nunggu kritis ya, terutama untuk jantung ya. Bisa aja kalau pas dicek 75, 65, 65 gitu, dia kan cair 100%. 60. Bisa aja 60 ya. Bisa aja dia masih aktivitas seperti biasa, nggak perlu pasang ring, cuma jaga makan, kontrol gitu doang kan. Betul dapat sekali. Duit, tapi kondisi sehat ya. Iya. Maksudnya masih oke gitu. Masih oke. Itu RADD kita. Ini gue ada cerita ya, ada cerita tentang klaim jantung dulu nasabah gue ya. Jadi kalau ditanya berarti harus nunggu mati dong baru di cover gitu ya kan namanya kritis. Sebenarnya jantung itu yang paling agak ini sih kan kita ketentuan 75, 75, 60 gitu ya kan Cong ya. Nah dulu gue ada satu nasabah ya, dia itu nggak pasang ring, dia itu nggak bypass, dia tuh cuma disuntik pembuluh darah penyumbatan pembuluh darahnya itu, dan itu sisinya keluar loh, payernya langsung dibayarin sama Pro. Nah karena dia kan bukan nasabah direct gue ya, jadi gue kronologi ceritanya nggak gitu hafal, cuman gue pernah ketemu sama bapak ini ya, bapaknya sekarang udah almarhum ya, gue pernah tanya dia, Pak jadi bapak pasang ring dong? Dia bilang enggak, dia nggak pasang ring. Jadi dia memenuhi persyaratan klaim penyakit jantung, Prudent langsung bayar dia. Ya intinya begitu. Dia yang tadi nggak pasang ring dan dia nggak bypass. Ya salurannya udah menyempit. Karena
75, 75, 60 pun belum tentu pasang ring, teman-teman. Biasa 75 itu masih dikasih obat dan sebagainya. Karena biasa 90% 90 ke atas baru orang pasang ring biasanya. Bahkan RADD Jawa Timur dan Jawa Barat, Pak Didi Suhardi, itu penyempitannya 100% dan dia masih ikut acara NLC di Jogja tahun lalu loh, teman-teman. Dia ada penyempitannya, salah satu pembuluh darahnya 100%. Masih belum pasang ring. Masih ikut NLC loh di Jogja tahun lalu loh. Gila kan? Nah, artinya ketika 75, 75, 60 tuh orang belum tentu pasang ring. Pokoknya intinya cek pembuluh darahnya. Yang utama ya, ingat loh, pembuluh darah tuh banyak loh. Ada pembuluh darah kecil ya. Kita yang utamanya minimal ada 3, 75, 75, 60. Contoh lagi kanker, teman-teman. Kalau penyakit kanker, ini kan stadium lanjut katanya. Tapi kalau nasabah saya, kanker stadium awal pun, kalau dia sudah kemoterapi, bisa cair PCB 88-nya atau CCB 61-nya. Karena nasabah saya, kanker stadium awal, tapi sudah kemo, cair full, teman-teman. Ya, kalau kanker. Jelas, teman-teman? Ya, jelas. Cong? Jelas, ya. Jelas. Cong mau nanya nih, Cong. Oke. Seandainya nih misalkan PCB 88 nasabah ya, dia UP-nya katakanlah 750 juta. Berarti kan putus-putus. Ya? Ya. Kedengeran nggak? Lanjut. Nah, gini. Ya, kedengeran. Seandainya misalkan punya nasabah yang UP-nya 750 juta, Cong. Nah, paling nggak terus dia harus pasang ring, katakanlah yang tadi angioplasti ya, kan 10%-nya yang tanggungan 75 juta tuh. Nah, terus yang tadi mungkin gue agak skip dengernya, itu kan 75 juta terpakai untuk angioplasti. Ini kan dari PCB 88. Nah, sisanya yang 600 tidak mengurangi UP katanya, tidak mengurangi UP, 750 jutanya tetap. Oh gitu? Tetap? Halo? Ya, di luar UP itu 10% itu tambahan. Oh, oke. Tambahan. UP-nya tidak berkurang, ya. Jelas ya? Oke. Ya, thank you. Oke. Teman-teman, oke, saya lanjut ya. Bagaimana cara jualannya? Saya berusaha jualan itu dengan cara yang sederhana supaya nasabah bisa gampang mengerti. Tidak perlu ngejelimet nanti pusing nasabahnya, ya. Biasa saya begini. Bu, ini mungkin teman-teman udah tahu, teman-teman tinggal menguasai lebih dalam aja kalau mau jualan PCB 88 atau asuransi jiwa ya. Bu, ada 3 fungsi life insurance. Yang pertama adalah proteksi aset. Teman-teman, saya tempatkan proteksi aset paling bawah ya. Mungkin sebagian kalau diajarin Erison proteksi income paling bawah. Nggak usah memperdebatkan. Semuanya sama-sama benar, ya. Kalau saya punya prinsip proteksi aset paling bawah, yang paling utama harus dimiliki. Kalau Erison, proteksi income paling bawah. Teman-teman terserah mau ikut yang mana, sama aja bener, ya. Ini versi saya. Yang pertama kita harus punya adalah proteksi aset. Ini berbicara apa? Kalau sampai masuk rumah sakit, itu kadang itu biaya itu nggak gila-gilaan loh. Entah sakit kecil, sakit sedang, sakit berat, itu biayanya gede-gedean. Bahkan bisa sampai menguras aset, menghabiskan aset. Ketika kita punya PPH Plus, ini adalah jawaban untuk PPH Plus. Dan ibu kan udah punya PPH Plus, aman. Jadi kalau sakit apapun, nggak usah pusing. Karena PPH Plus yang akan cover. Fungsi kedua adalah proteksi income. Kalau saya mau nawarin PCB 88, saya ngomong kritis. Kalau gue lagi mau ngomongin jiwa, gue akan ngomong soal kematian. Karena ini PCB 88. Nah, ini berbicara apa, Bu? Ini berbicara ketika amit-amit ketika kita kena sakit kritis nih. Nah, ketika sangat kritis itu ada masalah. Masalahnya apa? Ada kemungkinan income kita stop. Nah, saya akan next. Ketika kita kena sakit kritis itu seperti misteri gunung es juga. Misteri gunung es. Yang terlihat oleh kita adalah
biaya pengobatan. Benar nggak? Kan seperti saya bilang, kalau kita sudah punya PPH plus, aman. Aset kita aman. Nggak usah pusing, ya kan? Tapi di luar biaya pengobatan, ada yang namanya biaya pengobatan di luar plafon, biaya pengobatan alternatif, kemungkinan income kita hilang karena kita tidak produktif lagi loh. Orang kena kritis itu kemungkinan tidak produktif lagi, bahkan sehingga income-nya akan menurun, bahkan bisa sampai stop, income hilang, income pasangan atau keluarga pun hilang. Ada akomodasi penginapan perawatan di luar kota atau luar negeri, increase child care expense, biaya-biaya anak, juru rawat pribadi, nutrisi ekstra, dan biaya pendidikan, biaya orang tua, dan sebagainya. Biaya-biaya ini biasanya akan jauh lebih besar daripada biaya pengobatan. Kenapa? Karena biaya-biaya ini terus berlangsung, terus mengikuti hidup kita sepanjang hidup kita. Kalau biaya pengobatan mungkin hanya sebulan atau 2 bulan. Tapi biaya-biaya ini kan sampai kita mati. Tetap butuh, tetap dibutuhkan. Akan jadi masalah besar ketika kita kena sakit kritis itu income kita stop. Biaya-biaya ini siapa yang mau cover? Nah, saya punya solusinya, Bu. Nih. Sampai sini teman-teman jelas nggak? Solusinya adalah PCB 88. Itu pembukaan saya biasa teman-teman. Ada yang mau tanya nggak? Halo? Jelas? Sebelum saya ke ilustrasi. Jelas kok, lanjut dulu aja kan masih ada Pro Cinta nanti. Oke. Gua ke ilustrasi ya. Biasa gua kasih ilustrasi. Tunggu. Nah, pembukaan ini yang tadi saya ceritain itu sangat menentukan bahwa produk ini dibutuhkan atau enggak. Jadi kita bukan hanya sekedar tawarin produk manfaat lu bayar 5 tahun dan sebagainya, ya. Kita harus tekankan lu butuh produk ini, gitu. Itu yang saya tekankan biasanya, teman-teman. Masuklah ke ilustrasinya. Kelihatan ilustrasinya? Kelihatan ya? Ini ilustrasi Mrs. Y, nasabahnya Matsani Bong, yang kemarin closing PCB 88. Bikin aja, selalu bikin PCB 88 tuh bayar 5 tahun ya teman-teman ya. Bayar 5 tahun. Saya bilang, Bu, dengan premi setahun 490 juta 160.000. Ya. Kita bayar hanya 5 tahun. Dan kebetulan ada cashback di bulan ini sebesar 3 bulan. Kurang lebih 120 juta cashbacknya. Jadi secara total, Ibu cuman bayar 2,2 M. Kalau nggak salah ya. 2,2 M. Ibu cuma bayar 2,2 M. Ya, maksimal 2,2 M Ibu bayar. Fix hanya 5 tahun. Tapi dijamin ketika Ibu kena sakit kritis atau meninggal atau masih hidup di usia 88 akan cair uang pertanggungan 8 miliar. Ini aja kita udah pasti untung, Bu. 1/4. Kurang lebih ya, Bu, hampir 1/4. Kenapa pasti untung? Karena ini pasti keluar. 8M ini pasti keluar cepat atau lambat, Bu. Baik ketika kita kena sakit kritis, atau meninggal, atau masih hidup di usia 88 tahun, atau meninggal karena kecelakaan sebelum 70 tahun, akan cair 14M. Jadi kayak tukar duit, Bu. 2,2M ditukar 8 miliar. Lalu, kita kan beli asuransi kan ngarepin sehat-sehat aja, bener nggak? Nggak ada yang ngarepin sakit atau meninggal. Kalau sehat-sehat aja, kita langsung beralih ke nilai tunai. Di sini ada sifatnya nilai tunai yang dijamin.
Tunggu saya hapus dulu nih ya. Nah, ini ada nilai tunai yang dijamin. Lihat ilustrasinya ya. Ringkasan ilustrasi masa pembayaran. Di sebelah kanan ini yang di sebelah kanan tuh sifat tulisannya adalah nilai tunai yang dijamin. Kata-katanya ini jelas loh, dijamin. Ya, bukan seperti produk unit link. Unit link itu tidak dijamin karena masuk ke dunia pasar saham. Jadi bisa naik, bisa turun. Kita bayar 490 juta setahun, maksimal bayar hanya 5 tahun, total bayar 2,45, dipotong cashback 120 juta, kurang lebih 2,2,3 M lah. Ya. Kalau ketika, manfaat tadi udah jelas, kalau kita set aja Bu, di usia 65 ada nilai tunai 3,2 M. Ini aja 3,2 M itu 1 banding 1,5 loh di usia 65. Kalau ketika kita usia 75 ada 5,3 M. Ini udah hampir 2,5 kali lipat loh Bu. Atau usia 85 ada 7 M. Jadi kalau ketika kita sehat-sehat aja, toh ada namanya dana pensiun. Kalau kita anggaplah usia 75, kita masih sehat nih. Ya kan? Kita nggak mau nunggu usia 88 lah, kelamaan lah. Ya kita ambil aja nilai tunai yang dijamin. Menjawab pertanyaan Lotik tadi, ini sifatnya dijamin. Ada 5,3 M. Lu setor 2,2 M, dijamin 5,3 M. 1 banding 2,5 loh teman-teman. Jadi ini produk yang pasti untung. Ketika terkena resiko, cairlah 8 M. Ketika sehat-sehat aja, di usia pensiun, kapanpun kita mau ambil, usia 65, 70, 75, 85, ada nilai tunai dijamin sebagai dana pensiun kita. Menurut Ibu produk ini bagus atau bagus banget? Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya teman-teman? Halo? Masih hidup kah teman-teman semuanya? Aman. Masih aman. Ya? Jadi sesederhana itu, jualan PCB 8 nih. Cuman saya mau tekankan, kalau kita mau jualan PCB 88, carilah market yang menengah ke atas. Ya, saran saya. Karena kenapa? Karena ini preminya kan sekali besar, ya kan? Kayak orang KPR kan, KPR rumah, lu KPR 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pasti yang 5 tahun lebih gede. Ya kan? Bayarnya, tapi secara total bayarnya lebih rendah. Makanya carilah, karena kan produk PCB 88 ini paling menarik adalah bayar 5 tahun. Carilah market yang menengah ke atas. Jangan yang menengah ke bawah lu tawarin PCB 88. Lebih baik lu tawarin Procinta nantinya. Kalau yang menengah ke atas, menurut saya nih, jangan lu tawarin juga Procinta, tawarinlah PCB 88. Gitu. Terjawab ya? Ada yang mau tanya nggak soal PCB 88 sebelum saya beralih ke Procinta? Halo, Loloy, masih hidup, Loy? Jong, nanya boleh nggak, Jong? Oh ya, jangan. Kalau Joni mah udah guru gua nanya gua gimana. Jangan, gua justru mau nanya wisdomnya Acong gitu loh, menanya wisdomnya Acong. Gua mau lihat perspektifnya lu, Cong. Lu maksudnya lu sekarang lebih banyak jual PCB sama Procinta ya? Maksudnya nggak jual unit link lagi kayak misalnya Prutop itu sama itunya. Gimana, Cong? Ini, kalau gua sih jualan PCB 88 ya. Gua seumur umur ya, yang gua berhasil closing cuma 2 orang. Jujur aja gua. Jujur cuma yang satu. Pertama adalah bininya si Apoy. Oh, bini si Apoy itu. Itu gua tahun PCB 88, akhirnya dia beli dan dia jadi agent. Ya udah buat lu aja, kan? Itu closingnya pertama. Yang kedua nasabah gua kemarin 50 juta premi. Jadi gua bukannya fokus jualan PCB 88. PCB 88 tuh bagus kalau ketemu market yang tepat menurut gua, ya kan? Tapi dibanding gua jualan Prutop sih gua gak pernah jualan kalau gua pribadi, ya. Karena preminya agak mahal ya. Gua lebih suka jualan kayak PCB 88 ini. Dan kebetulan ini yang terakhir ini kan closing nasabahnya Mat Sani, bukan nasabah gua, ya kan? Nasabah Mat Sani. Dan karena gua lihat ini punya kualitas ekonomi yang cukup bagus. Makanya gua sodorin lah dari dia maunya asuransi jiwa doang sebenarnya. Ya, dia mau asuransi jiwa doang, tapi gua belokin. Kenapa kalau asuransi jiwa kan? Karena apinya nggak gede-gede amat, bener nggak? Kalau closing PCB 88,
bisa closing besar. Itu arahnya begitu. Makanya gue bilang sama Mat Sani, Mat, lu doain nih, kita genjot nih PCB 88 dia nih. Nah, gitu. Jadi lihat marketnya juga sih. Ada sebelum yang prospekin nasabah Mas Sani, ini gue prospek nasabah prioritas gue. Gue ada cerita sama si Rudi tuh. Rudi kenal, Rudi Amto ya. 400 juta gue tawarin. Nggak closing. Dia bilang produk ini bagus. Nah, jawabannya produk ini bagus. Cuma dia bilang dia lagi ada kebutuhan untuk bangun bangun kos-kosan. Nggak bisa paksain. Benar nggak? Nggak bisa paksain. Ini kan harus ketemu orang yang tepat. Produk bagus pun kalau dia momennya nggak tepat, orang yang nggak tepat nggak closing juga. Ya kan? Iya. Cuman kalau kita jual PCB, ya Ceh? Cong. Ya lanjut ya. Kan lu ngajarin gua, kalau nerangin PCB 88, lu kan bilang, ini produk tren orang kaya dan super kaya yang beli. Nah, lu lagi gitu enggak? Oke, ini gua ngomong sama nasabahnya Mat Sani ya kemarin, karena kan dia level orang kaya. Bu, ini ada produk bagus. Ini produk di mana orang kaya dan super kaya banyak ambil produk ini. Kenapa gue ngomong ini? Untuk mengangkat dia nih. Ini produk bukan sembarangan. Kalau gue beli tuh gue masuk orang kaya kan. Orang kadang butuh pengakuan, perlu level kan. Gue ngangkat gitu. Ini kenapa di masa pandemik ini omset Puden itu nggak jatuh, Bu? Karena ada produk ini. Di mana orang kaya dan super kaya sekarang kan dia mau bisnis apapun dia takut. Ya kan? Dia takut kondisi ekonomi nggak stabil. Ada banyak duit nganggur. Makanya dia beli produk ini, Bu. Khususnya di kota Jakarta dan Surabaya. Ini gue asal nyebut aja, gue kagak tahu tuh. Gue asal nyebut ya kan. Ini paling banyak dibeli di Jakarta dan Surabaya. Karena menurut gue ini kota terbesar di Indonesia kan. Di Jakarta dan Surabaya produk ini paling banyak diambil. Makanya omset Puden tuh di masa pandemi itu tetap bagus, Bu. Tetap melejit, Bu. Nah, ini produk yang pasti untung. Bayar hanya 5 tahun. Fix, selesai. Tapi dijamin sampai usia 88. Itu. Terjawab ya, Ceh? Kalau kita mau neken orang berduit, ya kita harus angkat dia, gitu. Itu trik gua sih, angkat dulu. Ini produk bukan sembarangan, gitu. Jawab ya, Celina? Terjawab. Mau tanya Happy nih, bener nggak tren di Surabaya? Gak tahu. Kalau itu mah gua asal nyebut, jujur aja. Gua asal nyebut, karena gua pikir ini kan orang kota terbesar di Indonesia, Jakarta, Surabaya. Intinya pembukaannya ya, Cong ya. Pembukaan itu harus menarik. Makanya si Loloy gue udah bilang, dia punya nasabah cukup bagus, tapi cara pembukaannya yang kurang tepat, Loy. Kurang menggigit, Loy. Istilahnya, ya. Kalau bisa menggigit, bisa disikat, Loy. Nanti ketemu gue langsung gigit. Oke, ada mau tanya PCB 88? Ini Cong, udah jam 8. Cong. Ya. Yang tadi yang itu nasabahnya Mas Sani itu lu jual konsep apa ke dia, Cong, yang UP86 itu? Dia sebenarnya begini nih. Ini sharing nasabahnya nih. Ini nasabah kiriman Tuhan dah ya, gue bilang ya. Nasabah kiriman Tuhan buat Mas Sani, ya kan? Dia kan Mas Sani pakai cara Fendi, ketemulah nasabah ini, orang nggak dikenal. Akhirnya closing pertama kali adalah PPH Plus untuk anaknya 10 juta kalau nggak salah premi setahun. Lalu buka buat PPH Plus buat diri dia, ini janda dengan 1 anak ya. Janda dengan 1 anak. Buka premi dia lagi 15 juta setahun 25 juta. Cuma gue bilang, Mat, ini mah baru pembukaan. Ini orang berduit nih. Kenapa? Ketika gue ke rumahnya itu orangnya. Enggak, doang kali. Kohos dipandu dong, kohos. Kohos mana nih? Pada kemana ya? Jangan pada soimuk nih. Lanjut ya. Lanjut. Jadi gue kohosnya gue bantu lu mute-mutein dah. Ya, oke. Nah, itu kan, Johnny Leo dijadiin co-host dong, hostnya siapa tuh? Nih, kenapa disebut jandanya? Emang janda. Ini pentingnya janda. Janda kan dia 1 anak, ya. Pas lagi anterin polis PPH Plus-nya, dia bilang, saya ditawarin nih sama asuransi Allianz, dolar, dia tertarik ke dolar, karena dolar itu anti inflasi bagi dia. Dia ngerti asuransi. Berapa preminya? Uang pertanggungan jiwanya adalah 930.000 US dollar.
930.000 US dollar. Preminya 15.000 setahun. Saya bilang, Bu, boleh nggak gua bikinin proposal yang Prudent punya, ya tertarik US dollar. Karena gua kagak ngerti cara bikin dolar, daripada gua nanti cari-cari bikin di depan dia proofers gelagapan, bener nggak, kelihatan begonya gua, dengan cepat gua bilang, Bu, ilustrasinya saya harus bikin di kantor, Bu. Ya kan? Saya minta waktu sehari, ya kan? Saya mesti ke kantor dulu besok bikinnya, Bu. Jadi lusa boleh nggak ketemu lagi? Ini trik teman-teman. Jadi ketika kita terhimpit, jangan kelihatan bego, teman-teman. Jangan di depan nasabah kita telepon. Dar, gimana nih cara bikinnya, gimana? Kelihatan bego. Lebih baik bilang, gua mesti bikin ke kantor nih, ya kan? Jadi gua minta waktu sehari ya. Jadi kelihatannya kan lebih elegan, ya kan? Padahal gue gak ke kantor, habis itu gue langsung telepon teman-teman gue yang lain. Gimana cara bikinnya? Oh, ternyata gampang, cuman ubah itunya doang. Oke. Baliklah gue tawarin USD dia, UPUSD. Gue bikin UPUSD 1 juta US dollar. Dia kan 930.000 yang si aliasnya. Gue kasih 1 juta US dollar. Karena non-medical bisa 1 juta US dollar. 1 juta US dollar, preminya hanya 12.000, Bu. Gue bilang. Nggak banyak cincong, dia langsung tertarik. Ya, 12.000 closing ya. Soalnya saya tantangan di mana? Oh, produk tunggu bentar, Bu. Hah? Produk apa? PGB? PAA, US dollar nggak ada PGB, PAA. Oh, pantesan. Oke, lanjut. Nggak ada, ya kan? Saya tantangan di mana? Langsung begitu. Bu, sabar, Bu. Saya jelasin dulu ketentuan aturan mainnya dulu. Bahkan dia udah mau tanda tangan dulu. 12.000 US dollar. Gue tahu kenapa dia butuh asuransi jiwa. Karena dia anaknya adalah profil nasabah. Makanya kita harus fact finding-nya cukup kuat ya. Anaknya itu apa sih, Mat? Sakit apa, Mat? Autis. Ya, autis. Jadi dia karena dia janda, dia takut kalau dia mati anaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, saya mau siapin asuransi jiwa buat anak saya sebesar-besarnya. Wah, dia bilang, wah, juga enak nih. Tapi gua kalau cuman nawarin UP jiwa, preminya kekecilan bagi gua, ya kan? Oke, Bu, Ibu tanda tangan di sini. Oh, udah jelas tuh, udah selesai ya. US dollar, 12.000 US dollar, dia tanda tangan. Bu, tapi ada satu produk yang lebih bagus lagi, Bu. Ya, lebih bagus lagi. Apa? Nah, ini produk namanya produk kritis 88. Ibu pernah lihat nggak? Teman-teman bisa ambil ya cerita gua dalam membuka buka omongan buat nasabah mengenai pentingnya produk PCB 88. Ibu pernah lihat nggak, Bu? Ya, kalau orang sekarang hidupnya sejahtera, ya, hidup sejahtera bagus. Tapi ketika amit-amit si pencari income ini kena penyakit kritis seperti kanker, gagal ginjal, stroke, ya, kemungkinan besar kan dia akan rehat untuk pengobatannya. Dia fokus sama pengobatannya. Minimal, Bu, 2 tahun dia harus benar-benar full istirahat, saya bilang, Bu. Bahkan idealnya adalah kalau mau benar-benar sembuh 5 tahun, 2 sampai 5 tahun. Nah, ketika dia fokus sama pengobatannya, ya, ada kemungkinan kan income dia nggak bisa ngurus kerjaan. Oh, kok sekarang pekerjaannya udah ada sistem dan sebagainya. Itu karena kita masih hadir untuk ngawasin. Tapi ketika kita nggak ngawasin lagi, mungkin manajer kita udah mulai bermain loh. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain juga buat dia. Bener nggak? Ada kemungkinan bisnis kita merosot, bahkan yang parahnya bisa sampai stop. Nah, ketika income kita stop, sedangkan kita lagi fokus pengobatan, yang parahnya, Bu, bisa menyebabkan gaya hidup keluarga kita jatuh. Kasihan anaknya, Bu. Kasihan anak kita yang tadi gaya hidupnya bagus, tiba-tiba karena kita kena sakit kritis ini, menyebabkan gaya hidup anaknya jadi turun, Bu. Kasihan, Bu. Masa kita mau lihat, Bu, dalam kondisi kritis, anak kita jadi sengsara. Benar nggak, Bu? Nah, saya ada produk yang bagus banget buat Ibu. Produk, jelasin. Bayar hanya 5 tahun, 400 juta sekian bayarnya. Bayar hanya 5 tahun, dijamin dapat 8M. Begitu, John, pembukaannya. Mantap, Cong. Luar biasa. Sederhana. Pokoknya, kalau konsep gua adalah... Konsep gua mau jelasin nasabah sesederhana mungkin. Nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi gitu, ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kok ada tuh pertanyaan dari Ko Ahin?
Pak, coba baca gua mana chat ya. Baca chat dulu, mana banyak bener nih. US dollar 1 juta US dollar cover sampai 85. Oh, gua bikin Alia sampai 99. Gua bikin sampai 75 doang. Nah, sama gua bikin apa? Maksudnya gini, Cong, dia nggak ngelawan tuh, maksudnya waktu 75 segala macam gitu. Oh, gua jelasin. Dia bilang kan 99, sama Alia 99. Gua punya 75, Bu. Ibu usia 42. Ibu usia 43. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas. Ibu usia 43, ya. Di usia kita cover 7 sampai 75 tahun, kurang lebih di cover 32 tahun. Ya. Nah, tapi kita setelah pembayaran premi di tahun ketiga, kalau sudah bayar premi 3 tahun, kita bisa berhak mengajukan perpanjangan masa cover, Bu, sampai usia 99. Kok gua salah putus-putus ya? Putus-putus nggak, teman-teman? Enggak, kok. Aman. Ya. Jadi di tahun ketiga, kita setelah 3 tahun bayar premi, kita bisa ajukan perpanjangan masa cover, Bu. Dan kita preminya tetap, Bu. Kita nggak berubah, asal disetujuin, preminya tetap, Bu. Ya. Apakah nanti setelah 3 tahun baru bisa perpanjang? Ibu kalau mau langsung bayar 3 tahun di muka pun bisa, Bu. Langsung kita perpanjang, ajukan perpanjangan masa cover. Kalau ibu mau bayar percepat, bisa. Saya bilang, dan preminya tetap. Iya, Bu, jelasin. Karena sistemnya kita mulai tahun keempat dan seterusnya harus bayar melalui top up. Karena di atas tahun ketiga kan sebenarnya kita bisa masuk masa cuti premi. Kewajiban kita adalah hanya biaya asuransi. Dan melalui top up. Preminya tetap. Lu mau asuransi jiwa, asuransi apapun, kalau untuk produk yang sama, walaupun masa covernya beda, 65, 75, 85, 99, coynya biaya asuransi itu sama. Karena biaya asuransi itu melihat kondisi kita umurnya sekarang berapa. Bukan melihat masa covernya berapa. Gitu. Jadi setelah 3 tahun apakah pasti perpanjang? Belum tentu, Bu, saya bilang. Ketika 3 tahun kita ajukan, kita kondisi masih bagus, pasti disetujuin. Tapi kalau sampai keadaan kita memburuk, ya, misalkan udah kena sakit yang cukup parah, maka kemungkinan tidak disetujuin. Ketika tidak disetujui pun, ibu nanti kan usia 46. Dari 46 ke sampai 75, masih ada 29 tahun. Belum tentu, Bu, kita masih hidup sampai umur 75, kalau udah kena sakit parah sama Bu. Benar nggak? Kita bisa bertahan 5 tahun lagi aja masih bersyukur, alhamdulillah, Bu. Begitu. Terjawab nggak, teman-teman? Jadi gini, Cong, maksudnya pas umur 46 tahun itu, kan kita panjang nih covernya. Nah, pasti itu ada perbedaan premi dong. Jadi dia mesti bayar premi pertama dulu gitu ya. Bayar premi pertamanya, tokonya total tetap 12.000 setahun. Bayar premi PAA itu ini USD itu bukan PGB ya, teman-teman ya. Ini PAA loh. Bisa langsung top up ketika masa cuti premi pun langsung top up aja. Bisa langsung top up. Tanpa bayar perubahan major ya kok. Ketika perubahan major, preminya kan naik dong. Benar nggak? Bayar premi sebulannya untuk mengaktifkan biaya enforce dulu, ya. Habis itu sisanya buat top up. Jadi total tetap setahun 12.000 US dollar. Kok gua putus-putus ya? Halo? Enggak, kok aman. Aman, bagus kok, lancar. Itu, terjawab, Hin? Ya, terjawab. Tapi berarti coynya tambah gede dong kok. Coy itu mau cover 75, 65, 88, 85, 99 itu pasti sama. Dia bukan lihat masa cover, tapi melihat umur lu pada saat itu umur berapa. Dengan uang pertanggungan sama 8M, ketika gua usia 46, gua punya produk nih 8M nih ya. Ini kan misal 8M. Ya. Gua covernya 65. Sama orang lain yang umurnya sama gua, umurnya lebih tua dari gua misalkan. Sorry. Umurnya sama, misalkan gua Marison umur sama ya. Gue beli produk 8M. Jiwa. Sherison juga umur sama gue 8M. Masa cover gue juga gue pilih 65 doang. Kalau Sherison sampai 99. Coynya sama nggak? Sama. Karena yang dilihat coynya adalah usia kita saat ini berapa. Bukan melihat masa covernya berapa. Gitu. Oke. Jawab nggak? Ya. Oke? Lanjut. Berarti kalau kayak gitu lebih murah dong kok ya. Kalau kita pinter nyeting ke yang 65 gitu,
nanti sistemnya di 3 tahun dia baru top up sisa 20. Kalau 65 cukup bahaya bagi gua. Gua usia 43 ya. Gua harus bikin 75. Kenapa? Dari 43 ke 75 kan itu 32 tahun, cukup lama. Ingat loh, di tahun ketiga ada kemungkinan tidak disetujui loh. Ketika tidak disetujui, gue masih ada perlindungan sampai 29 tahun. Tapi kalau lu bikin terlalu pendek, antara usia 55 atau 65 terlalu pendek banget, itu bahaya banget. Ketika tidak disetujui, maka bentar lagi pertanggungannya habis loh. Jadi harus yang ideal juga. Ya, penentuan masa covernya. Jangan terlalu pendek. Ya, Ira. Oh iya, paham kok. Thank you. Iya. Oke. Kalau kita langsung lawan Allianz 99, modar kita nggak bisa lawan lah, gila lu. Kita nggak bersaing lah, kita harus pinter ya. Dengan makanya ikut Zoom ini, skill kita bertambah. Insya Allah. Kan ada beberapa gua nih orientasinya mikirnya ke biaya akuisisi terus nih. Jadi cara counternya gimana? Kalau biaya akuisisi produk, kalau dia pusing sama biaya akuisisi, belilah produk tradisional. Itu aja. Produk tradisional, PCB 88 atau Purcinta jawabannya, udah itu. Kalau dia ribetin soal akuisisi. Ya kita lihat profil calon nasabah kita gimana, yang cocoknya gimana. Belum tentu semua nasabah kita tawarin PCB 88 semua cocok, belum tentu. Kita tapi lihat kan kalau misalnya kayak lu tuh, gua kan ada yang mau ngincer USD tuh. Nah, USD itu kan nggak ada di produk tradisional. Kalau produk USD, gue selalu bilang sama nasabahnya, bayar seumur hidup, Bu. Anggap duit hilang. Contoh nih, si ibu ini ya. Nah, ibu bayar 12.000 US dollar. 12.000 US dollar setahun. Anggaplah ibu bayar 30 tahun sampai umur ibu sampai umur 30 tahun lah masih hidup. Ibu bayar 360.000 US dollar. Ya. Anggap 360.000 itu hilang semuanya, Bu. Jangan pernah ngarepin investasinya. Tapi ketika kita meninggal, anak kita akan cair 1 juta US dollar. 360.000 dibanding 1 juta US dollar tetap kita untung 1/3, Bu. Ruginya di mana, Bu? Jadi kalau produk unit link harus tekankan bayarnya lama. Bayarnya terus. Kalau dia nggak mau yang bayar terus begitu, kalau unit link harus dianggap duit hilang, ya kan? Kalau dia nggak mau yang nggak mau begini, artinya dia nggak cocok produk ini. Tekankanlah PCB 88 atau Purcinta. Jelas? Di yang punya kos-kosan tadi gue yang follow up dah ya, siapa tahu closing. Rudianto, gue percaya lu gak akan tembus. Karena nasabah itu kalau sudah punya agent yang bagus, ya dia nggak akan lari kemana-mana. Boleh aja gue mah, cuman makanya kita harus jadi agent yang bagus itu nasabah ya. Kalau kitanya bagus, servisnya bagus, prestasi kita bagus, nasabah nggak akan lari kemana-mana loh. Percaya teman-teman. Walaupun banyak yang nawarin, ini nasabah gue ditawarin lagi sama Allianz. Dia konsultasi sama gue, lu gimana? Saya nggak enak nih di teleponmu saudara. Ya udah ibu, Cici beli aja gope, premi udah gitu. Usir dia pergi. Nah begitu. Makanya kalau kita udah ngalamin servis kita yang bagus, dia trust sama kita. Kita nggak usah takut nasabah itu disikat orang. Ya teman-teman. Terjawab? Apalagi nih pertanyaannya udah, Ira, pertanyaannya udah beres? Udah jam 8 lewat, tak Purcintanya nggak kebagian. Ya tuh si Ahin mau nanya tuh apa Ahin? Mau tanya table medicalnya PCB beda sendiri dengan yang lain ya. Misalkan kayak Mr. Yelu udah ambil PPH Plus. Ya, betul. Kantongnya masing-masing berbeda. PCB 88 sendiri dia tabel medicalnya, ya. PGB sendiri, PGB sama US dollar itu gabung. PGB rupiah ya teman-teman ya. PGB rupiah konvensional itu gabung dengan US dollar. Tabel non medicalnya digabung. Kalau PSGB sendiri, Purcinta sendiri. Jadi kita ada 4 kantong yang kita bisa maksimalkan. 1 PCB 88. 2 Purcinta.
Ketiga, PGB, rupiah, konvensional, dan US dollar. Keempat adalah PSGB. Mas Sani sudah berhasil di USD. Udah mentok non-medicalnya. PCB 88, ini PGB dan USD udah mentok. Yang non-medicalnya. PCB 88 juga udah mentok. Ya. Mas Sani lagi geber lagi. Semoga dia nasabahnya mau beli yang PSGB 8M lagi. Banyak-banyak berdoa puasa lah Mas Sani ya. Sebenarnya dia udah closing sebenarnya teman-teman, cuman dia belum bayar. Kenapa? Karena dia lagi ribet urusin perceraiannya dengan suaminya. Doakan aja supaya Mas Sani tambah gemuk komisinya. Jangan habis cerai sama lakinya deketin Mas Sani lagi. Ya itu urusan Mas Sani dah, paling bininya nyari-nyari lagi gua. mau deketin Andi dia. Anaknya demen sama Andi. Aduh. Gue mau nanya dong, Mas Sani cara doanya gimana? Gue mau belajar cara doanya Mas Sani nih. Iya benar. Mama tanya Mas Sani lah. Mama tuh jangan silent aja lah buat Mama. Mas Sani doanya makan beling. Doanya sih biasa aja kata-katanya, cuma doa puasanya itu loh. Lu masih cari janda, John. Oke, next ya. Udah ya, nggak ada pertanyaan lagi PCB 88? Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi kalau teman-teman bilang, gue jago PCB 88, enggak. Gue cuma bilang, orang umur-umur gue cuma bisa closing 2 orang, yaitu bininya si Apuy 1, kedua teman gue. Bayangin teman-teman. Sama yang terakhir Mas Sani punya. Itu doang. Karena mungkin kita pengetahuan PCB 88 udah cukup, tapi belum ketemu orang yang tepat yang mau beli produk kita. Jadi nggak usah kecewa, nanti suatu saat kita masih bisa ketemu. Oke, next ya. Cuma lihai. Next ya. Kita ke Prucinta. Udah jam 8.20 loh. Iya, makanya kok Prucinta kok. Kita nggak kebagian. Keunggulan Prucinta adalah santunan meninggal. Ya, karena ini produk asuransi jiwa. Pembayaran kontribusi hanya 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun. Ya, bayar premi hanya 10 tahun, fix. Ini produk tradisional tuh fix dan dilindungi sampai 20 tahun. Ketika meninggal karena kecelakaan dibayarkan 300%. Jadi sebenarnya bukan 300%, 100 plus 200. 200-nya itu ada maksimalnya 6M ya kalau nggak salah ya. 6M. Terus yang total 400 itu artinya 100 plus 300 ketika meninggal karena kecelakaan saat bulan Ramadan. Yang dikatakan bulan Ramadan adalah sejak 1 Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran. Ya, maksimal penambahan UP-nya adalah 9M. Lalu ada manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai. Ada nilai tunai dijamin juga. Lalu ada perpanjangan masa pesertaan tanpa ada rating ulang. Jadi ketika di tahun ke-20 udah selesai kontraknya, ketika kita mau perpanjang boleh, pasti disetujui. Cuma otomatis preminya mengikuti usia kita pada tahun ke-20 tersebut. Lalu ada surplus underwriting. Surplus underwriting itu apa? Gue selalu bilang kayak semacam dividen kepada nasabah gue. Namanya perusahaan syariah, produk syariah kan perusahaan nggak boleh ambil untung. Ya, keuntungannya harus dibagi kepada seluruh nasabah-nasabahnya. Nah ini semacam bagi-bagi dividen, gue bilang. Lalu ada memiliki tabel medika terpisah. Ini menjawab pertanyaan akhir tadi. Ya, next. Itu produknya teman-teman. Nah ya, ini 300%-nya ketika meninggal karena kecelakaan tambah 300, terus kalau yang meninggal karena kecelakaan saat Ramadan jadi 400%. Yang ingat loh, ketika meninggal yang cair adalah nih. Ketika meninggal mana nih? Ketika meninggal yang cair adalah santunan asuransi plus nilai tunainya loh teman-teman. Untuk Prucinta ini ketika meninggal yang cair adalah UP-nya plus nilai tunai dijamin yang ada pada tahun tersebut. Kan kalau teman-teman bikin ilustrasinya kan ada nilai tunai dijamin kan dari tahun pertama sampai tahun ke-20. Di tahun ke-20 pasti balik modal. Jadi yang cair adalah UP-nya plus nilai tunainya, ya. Tuh. Next.
Komisinya ya berbeda ya. Komisi produk tradisional itu berbeda dengan produk unit link. 30-20 untuk tahunan, 6 tahunan 25-15 ya. Wah, tahunan punya lebih gede. Sama aja sebenarnya karena kan kalau tahunan kan preminya lebih kecil karena 11 bulan doang. Jadi sebenarnya komisi sama. Lanjut. Nah, ini penentuan premi teman-teman ya. Kalau UP-nya kurang dari 500 juta, dia tidak ada hemat kontribusi. Preminya standar. Tapi kalau 500 juta sampai di bawah 1 M, lebih murah preminya. Karena ada hemat 10%. Ini patokannya. 1 M sampai di bawah 2,5 M, diskonnya 20%. Jadi kalau orang mau beli UP 2 M, nanggung. Mendingan beli UP aja 2,5 M. Karena dia hemat kontribusi paling gede. Ini pijakannya ya. 500 juta, 1 M, 2,5 M. Itu pijakannya. Karena makin gede dia ada hemat kontribusi, hemat preminya. Nah, lalu kalau bayar tahunan, ini sama produk PCB 88 dan Purcinta pun sama ya. Untuk premi nasabah ya. Kalau bayar tahunan hanya bayar 11 bulan. Kalau 6 bulanan, bayar preminya 5,7 bulan. Kalau 3 bulanan, bayar premi 2,9. Kalau bulanan normal. Ini sama Purcinta sama PCB 88. Ini manfaatnya. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Purcinta. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Purcinta? Secara manfaat? Sebelum saya sharing cara jualannya teman-teman? Lanjut. Lanjut ya. Biasa gue begini, gue segmen Purcinta. Gue juga kayaknya jualan Purcinta nggak banyak loh teman-teman ya. Kayaknya nggak tahu udah pernah jualan Purcinta atau belum ya pada nasabah ya. Justru gue yang ngajarin tim gue yang lebih hebat jualan Purcinta. Seperti si Janli tuh, Ahin tuh. Itu si Fendi lebih jago jualan Purcintanya, malah kayak gue yang jarang closing Purcinta ya. Cuman biasa gue begini. Ini segmen gue untuk Purcinta adalah menengah ke bawah menurut gue ya. Kenapa kalau menengah ke atas itu nggak cocok? Karena covernya 20 tahun. Dia selalu bilang nanti setelah 20 tahun gue masih hidup gimana? Benar nggak? Rugi duit gue diputerin 50 duit begitu. Makanya nggak cocok. Tapi kalau orang menengah ke bawah cocok. Ini ya. Biasa gue akan lihat profil nasabah yang dia punya anak kecil tuh. Dia punya tanggungan. Nah itu ini cocok buat tahun Purcinta. Biasa nih contoh. Siapa ya? Mas Sani. Mas Sani. Mas Sani. Apa? Nih, kita tanya jawab ya. Ini tombol gue prospek. Mat. Teman-teman perhatikan ya cara gue coba masuk ke Purcintanya ya. Mat, lu umur berapa, Mat? Ya. Lu umur berapa? Hah? Lu umur berapa? 39. 39 ya? 1 tahun ke depan. Nah. 39. Anak lu yang paling kecil umur berapa, Mat? Umur 6. Nah, kenapa gua akan tanya anak yang paling kecil umur berapa? Karena anak yang paling kecil adalah yang paling lama bebannya. Masih paling lama. Kalau paling gede kan lebih sebentar, bener nggak? Dibanding paling kecil tuh paling lama bebannya, ya. Jadi makanya gua akan tanya anak yang paling kecil. 6 tahun. Kira-kira menurut lu nih, Mat, lu akan nanggung biaya hidup anak lu, sekolah dan sebagainya, sampai dia benar-benar udah mandiri, udah lepas dari tanggung jawab lu, kira-kira sampai umur berapa, Mat? Kurang lebih 25 lah. 25 ya? Oke, 25. Jadi, ketika usia 25, kita nanti udah usia 64 tahun ya, Mat ya? Ya. Nah, ini kurang lebih 19 tahun. Kita punya beban 19 tahun. Ya kan? Ada beban sampai 19 tahun ke depan. Kalau hidup berjalan normal-normal aja, kita sehat-sehat aja, percayalah anak kita pasti sekolah, pasti kuliah. Karena gue sudah membuktikan, gue terlahir di keluarga yang cukup miskin, menengah ke bawah, tapi gue kuliah loh. Dan kuliah juga, gue juga nggak abal-abal loh. Gue kuliah di BINUS loh. Ya kan? Kok bisa? Kenapa? Karena bapak gue masih hidup.
Karena kalau ketika bapak kita masih hidup, percayalah dia bela-belain kita untuk kuliah loh. Entah dia cari di mana, entah dia pinjem atau gimana, dia pasti bela-belain. Karena dia mau anaknya sampai dapat pendidikan yang terbaik. Benar nggak? Kalau kita berjalan normal. Tapi ada nggak, Mat? Kemungkinan namanya hari kacau, Mat. Ada lah. Nah, itulah hari kacau ketika kita dipanggil Tuhan lebih cepat. Kadang kita hidup nggak tahu kan, kita dipanggil Tuhan lebih cepat. Bagaimana dengan kelanjutan pendidikan anak-anak kita, Mat? Kalau kita udah nggak ada, menjadi tanda tanya besar. Nah, gua ada punya program asuransi pendidikan yang terbaik dari Prudensial, Mat. Lu mau denger nggak, Mat? Boleh. Nah, ini pembukaannya teman-teman di sini, teman-teman. Asuransi pendidikan. Bayar hanya 10 tahun, cover 20 tahun. Pembukaan ini yang menentukan, teman-teman. Dia menarik atau enggak. Lu tinggal jelasin. Bayar hanya 10 tahun. Tapi kalau amit-amit dipanggil Tuhan, misalnya begini nih. Lu bayar premi 15 juta setahun. Ya. Lu bayar hanya 10 tahun. Hanya bayar 150 juta. Ya kan? Totalnya. Tapi kalau amit-amit kita dipanggil Tuhan lebih cepat, ya, maka ada uang pertanggungan sebesar 1 miliar cair kepada anak istri kita loh. Ini buat dia sekolah, buat dia lanjutin kuliah. Ya. Kita sudah menyiapkan 1 M. Tapi kalau di tahun ke-20 ternyata kita masih sehat, uang premi kita 150 juta dibalikin 110%. Dibalikin 165 juta. 165 juta. Ya udah. Wah rugi dong. UP gue 1 M nggak cair. Nggak apa-apa. Ya mendingan kita melindungi 20 tahun ke depan. Masa-masa anak kita mau sekolah, mau kuliah. Kalau sampai kenapa-napa dengan kita, anak kita udah terjamin pasti bisa sekolah, bisa kuliah. Tapi kalau ternyata di tahun ke-20 kita masih sehat, toh kita udah nggak ada beban. Anak kita udah sehat, udah dewasa, udah punya keluarga dan sebagainya. Kita tinggal ambillah nilai tunai kita ada 165 juta, kita pakai buat sama bini kita honeymoon. Benar nggak? Rugi lu di mana? Ketika kita terkena resiko hidup, cair 1 M. Ketika kita sehat-sehat aja di tahun ke-20, maka akan dibalikin 110%. Dan setiap tahunnya dapat namanya surplus underwriting. Atau dividen, bagi-bagi dividen. Dan khusus pembelian di bulan ini, lu nggak perlu bayar 15 juta lu. Ada cashback 3 bulan premi. Kurang lebih 4 juta dapat cashbacknya. Lumayan, bro. Itu pembukaannya, teman-teman. Ada yang mau tanya? Ya? Halo. Ya. Siapa nih? Ini, itu berarti Dokter Budi. Ya. Ya, gimana lanjut? Cong, itu berarti ya, oke. Bisa nih, suara gue kedengeran? Dengar. Oke, Cong, itu berarti benar ya kalau seandainya misalkan nasabahnya setelah 20 tahun belum meninggal, kita kan fix dapatnya itu pengembaliannya 110% kan dari preminya kita yang kita bayarkan 10 tahun, betul ya? Iya. Betul. Ya, karena betul. ini kemarin, barusan ikut, gue ikut My First Case kemarin, itu gue sempat dibikin bingung karena dia bilang, kalau seandainya yang bersangkutan itu tetap hidup hingga tahun ke-20 dan mau diambil, maka dia akan kembali dapatkan 100%. Betul. Gue sampai bingung loh. Betul. Seperti yang gue tahu, My First Case itu jawabannya betul itu, Dokter Budi. Kenapa kok gue bilang ada 110%? Karena ada tambahan bonus 10% jika pembayarannya auto debit dan polisnya adalah e-elektronik. Ada bonus 10%. E-policy ya. Kalau kita tidak auto debit dan tidak e-policy, maka dan dikembalikan hanya 100%. Jawaban My First Case itu benar, My First Case. Oke. Ya? Ya, paham. Jawab ya. Oke. Thank you ya, Cong ya. Oke, siap. Ada yang mau tanya lagi? Tanya. Oke.
kan kalau seandainya ternyata di tahun berjalannya itu meninggal nih, contoh misalnya dia udah bayar 10 tahun, terus dia meninggal di tahun ke-11, berarti kan cairnya yang UP dia 1M. Kalau di Lintem, berarti kan plus nilai tunai dia. Nah, kalau di Prucinta, apakah yang 150 jutanya ini dikembalikan atau gimana kok? Tadi si Ira kayaknya soibuk nih. Tadi nggak kresek-kresek yang di situnya kok, makanya nanya ulang. Nggak apa-apa, bagus Ra. Jangan lupa kirim soipan lagi Ra. Nih Ra, yang cair adalah santunan asuransi plus nilai tunainya Ra. Apabila peserta meninggal selama masa kepesertaan. Jadi yang cair adalah UP-nya plus nilai tunai dijamin. Kalau lu bikin ilustrasi kan ada nilai tunai dijamin kan, Prucinta kan, bener nggak? Iya, ada. Tahun pertama, kedua, ketiga makin lama makin gede kan, bener nggak? Iya. Nah, misalnya tahun ke-11 ada nilai tunai berapa, itu cair juga. Jadi yang cair adalah UP-nya plus nilai tunai yang dijamin itu. Beda dengan PCB 88 ya, PCB 88 yang cair hanya UP. Tapi kalau Prucinta, cairnya dua macam, UP plus nilai tunai. Terjawab, kira? Iya kok, thank you. Oke, siap. Ada pertanyaan lagi? Di, gue mau tanya, Di. Ya. Contoh kita beli UP kan 1 miliar. 20 tahun kan otomatis, contoh dia masih sehat-sehat aja. Oke. Lalu dia mau perpanjang kan tanpa ada underwriting ulang kan? Yes. Nah, misalkan kalau dia naikin UP-nya, apakah itu tidak medikal lagi atau dia harus maksimal 1M juga? Enggak, kalau yang tidak medikal adalah sesuai UP-nya yang dia beli dari awal. Kalau dia penambahan UP akan medikal, tergantung tabel medikalnya ya, gitu. Oke. Yang dijamin pasti diperpanjang adalah sesuai UP polis di awal. Dijawab, Pen? Ya, siap. Ada yang mau tanya lagi? Rudi Amto tumben diem nih, biasa banyak nanya nih Rudi. Rud. Lanjut kok, lanjut. Udah habis materi gua sebenarnya. Ya Rud mau nanya nih. Nih ada gua bacain itu dulu ya. Tadi mana tuh? Dar mau tanya dong, kalau Prucinta nasabahnya mau cuti premi boleh nggak? Tidak boleh cuti premi. Produk tradisional tidak bisa cuti premi ya teman-teman ya. Harus fix. Bayar 10 tahun ya 10 tahun. Kalau Prucinta, kalau PCB 88 5 tahun ya 5 tahun. Jadi tidak bisa cuti premi. Atau andai dia baru nabung 6 tahun, terus dia butuh duit, bilang mau tarik nilai tunai bisa ngader. Ketika lu tarik nilai tunai, artinya tutup polis. Nilai tunainya dikit biasanya, baru tahun ke-6. Ya. Jadi sebenarnya tidak bisa narik nilai tunai. Karena dia bukan produk unit link. Ini produk tradisional begitu aturan mainnya. Di semua asuransi juga begitu. Ya. Ini contoh misalkan dia udah berjalan 2 tahun, lalu dia pas tahun kedua, pas lebih sebulan itu dia duitnya belum ada, telatnya boleh maksimal berapa hari? 29 hari, sama seperti polis PGB. Contoh ya, misalkan ada grace period. Habis itu misalkan dia lapse tuh, itu masih bisa pemulihan nggak? Masih bisa pemulihan maksimal 6 bulan kalau nggak salah. Sampai ya. Di produk tradisional tetap ada grace period teman-teman ya, 29 hari. Ya. Lalu kan bisa diperpanjang. Ingat, maksimal usia pada saat kita mau lakukan perpanjangan adalah ketika kita usia 70 tahun. Ya. Bener ya Hin ya, 70 tahun ya Hin ya? Hin lebih tahu tuh. Ya, bener. Bener ya? Jadi contoh gini, ketika sekarang gua usia 50 beli polis, kan di cover sampai 70 tahun. Nah, di tahun ke-70 itu bisa diperpanjang. Karena dia maksimal 70. Tapi kalau gue sekarang usia 51, gue beli Prucinta, tahun ke-20 kan 71. Udah nggak bisa perpanjang lagi. Karena maksimal usia kita pada saat melakukan perpanjangan adalah usia 70 tahun. Ya, harus diingat teman-teman. Udah sih, materi gue cuma itu doang teman-teman. Ada mau tanya lagi Prucinta? Sebenarnya produk kita sederhana, ya kan? PCB 88, keluar ketika kena sakit kritis, meninggal, atau masih hidup usia 88, dan ketika kecelakaan, cair 3 kali lipat, dengan maksimal penambahannya 6M.
ya. Lalu bayar hanya 5 tahun, PCB 88. Lalu Purcinta, bayar hanya 10 tahun. Manfaatnya adalah ketika meninggal, cair 100%. Ketika meninggal karena kecelakaan, cair 100 plus 200. 200%-nya itu adalah maksimal 6M. Ketika meninggal karena kecelakaan pada saat Ramadan, cairnya 100 plus 300%. 300%-nya maksimal 9M. Ya. Ketika kita masih hidup, di tahun ke-20, kan covernya hanya 20 tahun. Ketika tahun ke-20 masih hidup, dikembalikan, total premi kita dikembalikan 110%. Ya. Dan setiap tahunnya dapat surplus underwriting. Ini doang materinya. Yang paling penting adalah pembukaannya. Kenapa calon nasabah mesti beli produk kita? Itu pentingnya, teman-teman. Kalau jelasin produk mah gampang sekali. Bikin ilustrasinya di Purpos juga gampang. Untuk produk tradisional. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Der. Ya. Kalau kan beberapa produk ada yang beda-beda antara yang meninggal, yang bunuh diri di cover sama yang enggak, tuh gimana aja? Gue lupa. Produk syariah yang tidak ada bunuh diri cover. Purcinta itu syariah. Ya. Kalau meninggal bunuh diri tidak di cover. Produk syariah di cover. Terus kayak Linktem juga cover. Pokoknya syariah yang tidak di cover. Oh, syariah tidak di cover. Karena itu non syariah katanya. Itu gitu. Haram bunuh diri. Iya, makanya nggak di-cover. Lagi. Kalau disebut meninggal karena kecelakaan, definisi kecelakaan itu seperti apa? Maksudnya kecelakaan di jalan kah? Kecelakaan lagi mengemudikan mobil kah? Atau dia kepleset, jatuh di tangga, jebrak, mati, kecelakaan? Semua jenis kecelakaan, accident. Misalkan nih ya, si Rudi digampar sama si Ahin, pokoknya tuh, langsung tewas, itu juga keluar Purcintanya 3 kali lipat, Rud. Oh gitu. Oh itu kecelakaan tuh. Itu kecelakaan kan kita nggak tahu tiba-tiba digampar sama si Ahin. Pembunuhan itu kriminal itu. Kriminal yang penting lu bukan pelaku kriminal. Emang kriminal, tapi lu bukan pelaku kriminalnya. Tapi lu adalah korban. Tapi bukan harus ada surat keterangan dari kepolisian ya, Der? BAP dong, BAP pastinya. Lu salah kasih contoh kasus lu, Der. Jadi lu hati-hati lu kasih contoh kasus bisa bunuh-bunuhan ini. Itu intinya harus ada BAP, nggak serta-merta kita dibilang langsung itu kan ada visum dan sebagainya, pasti ada. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas paling gampang ya kan, ada jelas sebenarnya. BAP, mobil kita juga ada buktinya. Intinya ada pembuktiannya. Jadi semua jenis kecelakaan itu terjawab. Ya, orang jatuh kepleset juga boleh ya? Ya. Kecelakaan tuh. Johnny Eleo ya. Kecelakaan itu yang penting dia memenuhi 3 unsur. Yang pertama, tiba-tiba. Yang kedua, ada unsur benturan. Yang ketiga, dari faktor eksternal. Tuh, eksternal kan? Digampar juga tewas juga bisa kan? Betul. John, ya? Tuh. Apa tadi John? Satu, apa John? Tiba-tiba. Accident dua. Tiba-tiba. Ada unsur benturannya. Jadi kan kayak misalnya jatuh kepleset pasti ada benturannya dong. Yes. Nah, yang ketiga, dari faktor eksternal. Oke, tiba-tiba benturan sama eksternal. Tuh, ingat tuh kata John Leo. Kalau disantet John kan tiba-tiba nggak ada benturan tuh, gimana? Nah iya itu yang nggak jelas makanya. Dan kemarin juga jadi pertanyaan gue adalah kalau ketelak gigi palsu terus meninggal, nah itu kecelakaan juga bukan tuh kan nggak eksternal itu internal. Nah, pokoknya tadi harus 3 unsur itu atau salah satu ada? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya John. Ketabrak apa semua kan pasti tiga-tiganya itu ada. Oh ya tiba-tiba benturan sama eksternal gitu. Benturan eksternal. Harus ada tiga-tiganya ya. Kecelakaan kan benturan fisik, tiba-tiba juga kecelakaan, nggak mungkin dipersiapkan kecelakaannya, benar nggak John ya? Iya. Harus memenuhi 3 unsur tuh teman-teman. Oke. Ya? Thank you bro, thank you. Oke. Kalau ketelak gigi palsu, itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa aja eksternal karena itu gigi palsu kan, bukan gigi di dalam diri elu, internalnya di dalam diri elu. Iya, gigi palsu kalau dipasang itu kan eksternal. Ya nanti pembuktiannya lah, coba masih dicoba dulu sih Dok, lu coba tes dulu Dok. Makanya gue bilang nih kasih contoh kasus bener mati semua agennya nih. Iya Dok, betul Dok. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman,
kita kuasain produk sejago-jagonya, tapi kalau kita tidak praktek di lapangan ya percuma. Benar nggak? Yang paling penting adalah praktek di lapangan. Banyak-banyaklah kita praktek. Kita mungkin belum langsung menguasai, langsung ya komunikasi dengan leader, ya kan? Kalau gua sarankan ketika kita bingung jangan nanya ke leader di depan nasabah. Pakailah trik. Misalkan gua mau ke WC, ya kan? Ketika di WC, teleponlah leadernya. Jadi biar nggak kelihatan kita gelagapan depan nasabahnya. Yang penting gitu aja, pakai WA atau apa, ya gitu saran saya. Gitu teman-teman. Ada mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, Ira, masih ada nggak, Ra? Ini nggak ada lagi, nggak ada yang ngechat nih. Kalau nggak ada sih, gue tinggal tunggu babi panggangnya doang nih. Lu minta saudara lu kirim sendiri ya, Cong? Oke, PCB 88 sama Prucinta. Ya, teman-teman sisa waktu 1 bulan lagi nih. Kita minggu ini adalah minggu terakhir kita Zoom. Ya, hari ini gua, Jumat itu Erik Julius. Itu terakhir. Manfaatkan maksimal supaya kita on fire untuk finish strong di tahun ini. Ya, sekali lagi ada mau tanya, kalau nggak ada kita mau akhiri nih. Si Harrison WA gue mulu, apa sih Son? Orang lagi setting atau apa? Apa yang mau tanya? Silakan, ayo mau tanya apa? Cong, nanya dong, Cong. Ya, silakan. Cong, lu katanya nggak banyak jual PCB 88, nggak banyak jual Prucinta, tapi bisa PCC double apa COT kayak gitu, lu jual apaan jadinya, Cong? Jual diri, John. Jual diri, John. Jual diri. Jual diri. Itu namanya kasih karunia Tuhan, John. Kasih karunia Tuhan. Ya. Itu karena sering traktir gua. Dia prospeknya ke janda-janda dia. Iya bener. Nasabah gue yang prioritas itu juga janda tuh, temennya si Rudi tuh. Janda. Janda kembang tuh, janda kaya lagi. Ya, itu gue banyak. Ya, yang gue bingungnya, gue juga bingung ya. Gue ajarin tim gue, Prucinta, PCB 88. Malah tim gue yang lebih jago. Jualannya, lebih banyak closing dibanding gue. Tapi gue tetap bersyukur. Tetap karena gue dapat OR, nggak usah pusing. Bener nggak, ya kan? Nah, itu kalau gue dibilang jago, nggak juga, John. Dibilang jago produk juga nggak juga. Karena buktinya closingan gue Prucinta PCB 88 nggak banyak. Nggak banyak sih. Mungkin lebih banyak PPH plus dan sebagainya. Itu aja, John. Oke, thank you, Cong. Ya, itu makanya John, gue bilang kasih karunia si Tuhan. Acong itu kalau ngomong, nasabahnya dikasih semburan air berkat, makanya langsung tanda tangan. Nah, sebenarnya begini teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa nggak ada market dan sebagainya ya. Gimana itu sebenarnya kita susahnya di awal, teman-teman. Selalu gue bilang sama tim gue, kita susah di awal ketika kita belum ada market, kita lagi bangun market nih. Sama semua, kalau speaker-speaker pun ngomong begitu. Contoh Raymond Hendrata tahun lalu, ya berapa minggu lalu juga ngomong begitu. Dia juga mulai dari nggak ada market. Awalnya susah, tapi lama-lama kan kekumpul. Makin lama makin banyak, makin banyak. Nah, ketika momentumnya tiba, dari nasabah-nasabah yang udah kekumpul aja, itu akan memberikan referensi lebih banyak. Dan dengan kita bantu klaim dan sebagainya, dia senang sama plan kita, maka dia kasih referensi lebih banyak. Makanya nggak usah takut market kita habis. Gue juga selalu bingung, setiap tahun, aduh tahun depan mau jualan kemana lagi ya, tahun depan mau jualan kemana lagi ya, udah habis rasanya. Tapi kenyataannya setiap tahun gue bisa achieve PCC kok. Artinya kita selalu, market kita nggak akan habis. Market kita akan terus berkembang, karena produk ini produk namanya apa sih, produk yang dibutuhkan sama masyarakat Indonesia gitu. Jadi percayalah, ikutin sistem, ikutin petunjuk leader, kita bisa finish strong tahun ini, teman-teman. Mau tanya lagi? Yang di luar lain, mumpung waktunya masih ada nih. Ada yang mau tanya lagi? Ira, coba tanyain Pak. Ya nih, siapa yang mau tanya? Aduh, undang Ko Aceng tuh susah loh, walaupun di tim sendiri loh. Di. Ya. Di. Ya. Gue mau nanya, kalau lu kan udah berapa tahun nih, lu cara lu menjaga hubungan dengan nasabah lu gimana? Satu. Gua nggak mungkin hubungi semua nasabah, bener nggak? Yang pasti attitude gua nih, kalau gua dihubungi nasabah, nggak usah nasabah lah, agent aja lu orang perhatikan dah.
ketika lu WA gua atau telepon gua akan sangat cepat respon lo orang. Benar nggak? Itu nilai yang harus gua tumbuhkan. Kenapa? Sampai gua nasabah gua bingung. Padahal baru kirim langsung dijawab lu, cepet amat. Ya itu gua bilang ini bagian dari fast respon gua, Pak, supaya nasabah cepet dapatkan pelayanan terbaik dari gua. Oh, nasabah seneng. Oh iya, gua nggak salah pilih agent dah. Nah, seperti itu. Itu dengan kita, karena kan nasabah sering WA atau telepon kita cepet. Mungkin kadang kita nggak bisa jawab cepet karena mungkin kita lagi prospek orang, yang nggak mungkin kan. Tapi ketika kita setelah selesai prospek, gua akan langsung telepon. Ya tadi gimana, Pak? Sorry, tadi lagi meeting sama nasabah atau lagi ngurus klaim. Sorry ya, gua akan langsung, itu attitude menurut gua, ya. Attitude yang kita harus bangun, jadi nasabah gampang menghubungi kita. Dan handphone gua tidak pernah mati, baik mobile data maupun handphone biasa. Ya, internet maupun biasa, gua tidak pernah mati 24 jam. Ya, kecuali di pesawat. Kalau di pesawat nyalain gua takut mati duluan, ya. Kenapa? Penting bagi gua tidak matiin handphone. Karena gue takut nanti tiba-tiba tengah malam ada nasabah yang telepon. Gue harus angkat. Kenapa? Kalau nasabah telepon tengah malam itu, baik telepon biasa atau telepon WA, itu nasabah lagi genting. Yang dia cari itu agentnya lo, teman-teman. Ketika kita terima, dia seneng lo, dia bantuin kita. Oh, nanti lu percaya lu dapat referensi lebih banyak dari dia. Dia bilang, udah nih agent gue aja lah. Mau dihubungin kapanpun, dia selalu ready. Itu nilai-nilai seperti itu yang kita bangun. Jadi kepada para agent dan leader yang ketika tidur mobile datanya dimatiin atau HP-nya dimatiin karena tidak mau ganggu tidurnya, bertobatlah menurut gua, ya. Jadilah agent yang 24 jam bisa dihubungin kapanpun kecuali di pesawat terbang. Ya, teman-teman. Cong, kalau lagi 69 gimana? Ya, beresin dulu sampai keluar kan lu cepet kan, habis keluar kan baru angkat telepon lah atau telepon balik. Salogo pakai salogo. Ya Ira. Nih kan Ko Andi kan ada tuh di satu kota ya, di mana ya kok yang rata-rata itu nasabahnya nasabah Koko gimana sih? Pamanukan. Iya, Pamanukan. Boleh dong kok cerita maksudnya itu di satu kota itu kenapa bisa banyak banget nasabah Koko? Bermulanya dari mana sih gitu? Nasabah Pamanukan itu sebanyak kan market itu banyak orang Kalimantan ya. Pertama itu teman-temannya istri saya, itu teman baik, dia buka polis kecil, satu keluarga paling 2 jutaan lah, 2 jutaan, ya, oke. Baru jalan belum setahun dia sakit tifus. Gua hari Minggu tuh dia bilang, gua sakit nih, bisa klaim nggak? Bisa, oke. Gua habis pulang gereja, gua nyusul ke Pamanukan. Nah, gua akan segera meluncur. Itu awal-awal gua jadi agent tuh. Ya, gue meluncur habis pulang gereja. Padahal yang diurusin cuma kasih form SKD, teman-teman. Karena itu rumah sakitnya bukan rumah sakit rekanan, jadi harus reimburse. Gue cuma kasih SKD, lu kasih dokternya isi ya, sama lu siapin data-data yang lain, dokumen yang lain. Oke, udah gitu doang. Habis itu gue pulang. Tapi kedatangan gue menjadi omongan lo dari si nasabah ini. Dia cerita ke teman yang lain. Lihat no agent gue no. Sakit tifus begini aja, dateng katanya ke Pamanukan, ya kan? Bela-belain. Dia cerita, adalah ketemu temennya lagi. Temennya ini juga kenal bini gua, kenal si Lingling. Karena dulu Lingling pernah tinggal Pamanukan, ya, 1 tahun atau 2 tahun. Si ini bini bos sebenarnya yang bini bos itu bini bos emas ya. Gua ya sakit, gua punya gua dia udah di bypass pembuluh darah ya. Gua ngurus klaim aja dulu ya. Gua suruh agentnya bilang nggak bisa klaim. Akhirnya gua ngurus sendiri. Bolak-balik ngurus sendiri. Ini sakit yang berat loh. Akhirnya cair. Makanya dia kesel pada agentnya itu adalah keponakannya sendiri loh. Bilang nggak bisa klaim tapi akhirnya dia urus. Dia denger lah si nasabah gua yang bilang, agent gua langsung datang. Agent gua kan ini bini si Lingling. Laki si Lingling. Oh, laki si Lingling. Oh, ya udah coba kenalin. Kita datang lah, kita kenalin. Karena dia kenapa minta dikenalin? Karena dia mau kalau orang udah bypass itu akan secara rutin dia berobat, ya, akan check up dan sebagainya. Ya dikenalin.
bilang bisa bantu, gue pasti bantu, lu tenang aja. Lu kapanpun mau klaim, mau bantu. Kebetulan dia mau klaim kateterisasi di Bandung. Wah, ke Bandung kan? Oke, namanya kita cari muka dulu teman-teman. Pencitraan itu penting, ya kan? Kapan lu ke Bandung, kasih tau gue langsung luncur. Karena kita lihat ini nasabah bagus ya. Nggak serta-merta semua nasabah kita datengin. Kalau cuma nasabah 500, itu kan effort kita terlalu besar, ya kan? Kita lihat quality calon nasabahnya juga, ya kan? Ini belum jadi nasabah, tapi saya lihat ini orang berduit, ya kan? Dia ke Bandung, saya datang teman-teman ke Bandung. Dulu masih macet ke Bandung, aduh, benar-benar kesel loh rasanya kalau ke Bandung dulu bisa 6 jam teman-teman. Masih yang lagi bangun tol Cikampek tuh. Sampai sono saya urusin, beres, cuma ngurusin kan sebenarnya kan lagi masuk mah gampang, tinggal kasih kartu kan. Cuman kenapa saya mau datang? Saya sekali lagi mau pencitraan. Saya mau pembuktian. Kalau gue bisa agent yang bisa diandalkan sama lu. Saya bantuin, udah masuk. Oke beres ya, gue pulang. Nanti hari terakhir lu kasih tau gue kapan keluar. Gue balik lagi ke sini. Dihubungin hari gue mau pulang, dia mau pulang. Akhirnya gue meluncur lagi ke Bandung. Gue urusin sampai malam. Itu masih agent-agent awal. Gue belum terlalu jago ngurus klaim ya kan. Belum ada akses juga, belum terlalu banyak akses ya kan. Sampai tengah malam lu. Sampai ini lama banget ya. Sampai gue bilang, udah nasabah, lu pulang dulu deh. Ya udah, gue jadi jaminan di sini. Gue bilang, saya jaminan. Akhirnya nggak lama setelah dia pulang, itu udah keluar pembayaran dari pudennya. Udah, terus dia sudah selesai klaimnya, dia pulang dong ke Pamanukan. Dia hubungi saya lagi, main-main ke Pamanukan, katanya. Ya kalau kita mampir, dia bilang, waduh kalau udah begini gue seneng banget nih kan. Disuruh main-main ke Pamanukan, mampir. Oke, gue meluncur. Minggu, gue bilang. Minggu gue ada rencana ke Pamanukan. Walaupun padahal belum ada rencana ke Pamanukan. Selalu bilang, ada rencana ke Pamanukan. Kita gue mampir ya. Gue mampir lah ke sana. Dikasih duit, teman-teman. Dikasih duit. Oh, buat apa? Ini kan lu kan bolak-balik Jakarta-Bandung, sebagainya Pamanukan. Aduh, nggak usah. Yang penting lu klaim lu udah cair aja, gue udah seneng banget. Gue jadi agent merasa berfungsi buat lu. Wah, dia tambah senang teman-teman. Padahal dalam hati sebenarnya mau juga tuh duit ya. Cuman saya nggak mau. Ini duit kecil, saya mau duit lebih gede dari nasabah ini, ya kan? Akhirnya bukalah dia polis buat anak-anaknya, lakinya, semuanya. Itu satu nasabah ini ada buka polis mungkin ada 100 juta loh setahun loh. Satu keluarga ini ya. Dia sering klaim loh. Saya urusin semua, dia kan di Penang, saya urusin semua cair beres. Dari dia cerita ke keluarga-keluarga yang lainnya. Ade, enci, kokonya dia ceritain semuanya. Dan akhirnya satu keluarga besar jadi nasabah gua. Jadi kalau teman-teman mau prospek ke Pamanukan, saingannya Andi Irawan. Karena teman orang-orang Kalimantan itu udah pasti diomongin sama nasabah gua. Udah lu kalau mau buka pos sama agent gua aja. Bahkan ada salah satu engkonya nih, ini lebih kaya sebenarnya. Kalau closing dong sekeluarga kan. Lagi saya mampir main ya kan. Lu kan sering masuk Kompas tuh. Lu kasih dong koran Kompasnya ke gua. Ya, buat apa kok? Ini soalnya di toko tuh banyak yang nawarin agent-agent puden. Gua mau tunjukin nih kalau ada agent puden, nih agent gua nih ada di Kompas katanya. Akhirnya saya kasih lo koran Kompas yang ada saya ya, ada muka gua ya. Nih kok. Jadi tiap kali ada yang mau prospekin dia tunjukin, nih agent gua, lu nggak usah prospekin gua lagi katanya. Sampai segitunya teman-teman. Jadi dimulai dari kita melayani, padahal kan itu belum nasabah kita. Percayalah nasabah kalau sudah terpuaskan, itu akan menjadi marketing berjalan buat kita semua. Market kita akan bertambah luas. Makanya gue bilang, kita nggak usah takut market. Yang susahnya adalah pertama, kita bangun market awal, kita layani dengan sepenuh hati, dengan cepat, tanggap, dan lugas. Percayalah, market kita akan kebuka selanjutnya. Begitu. Keren banget kok, mantap. Gila satu Pamanukan. Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Udah 5 menit terakhir nih. Nasabah-nasabah lo banyak tuh. Kalau setiap ulang tahun, apa yang lo lakukan gitu? Apakah lo kasih kalau kue nasabah prioritas, gua kasih kue. Kalau biasa? Nasabah biasa ya gua kasih ya kalau gua inget ya gua ucapin gitu. Nggak selalu kasih apa-apa Gua ya? nggak selalu, gua pusing gua kalau kasih semua, ngap dah. Biasa nasabah-nasabah prioritas sih yang gua kasih sih, nggak semua.
Makanya kemarin ketika gue ulang tahun juga, nasabah-nasabah gue banyak yang kasih gue juga. Oke. Gitu. Ya intinya pelanggan nasabah adalah raja, teman-teman. Nasabah adalah raja, kita layani raja tersebut. Sampai raja tersebut terpuaskan, itu raja itu nggak akan cari agen-agen lain. Dan dia bahkan kasih referensi lebih banyak buat kita semua. Market kita nggak akan habis. Sama seperti Raymond kan, beberapa minggu yang lalu sharing, dia bantuin nasabahnya yang COVID. Padahal pada saat dia klaim COVID itu dia nanya saya loh. Gimana. Ya, gue jelasin, lu mesti gini. Akhirnya dia ikutin yang gue kasih arahan gue. Setelah nasabahnya itu cair klaim COVID-nya, dia dapat closingan hampir 200 sampai 300 juta loh. Dari dia ngomongin ke nasabah, ke keluarganya, udah lu beli sama agent gua aja. Jadi do your best, teman-teman. Berikan pelayanan terbaik untuk nasabah kita. Percayalah, market kita akan semakin terbuka lebar. Gitu, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Halo? Ayo, Halo? ada lagi enggak? Udah ya. Ini udah mau jam 9. Nih kok, kalau satu pertanyaan terakhir deh ya, kalau gitu ya, buat sambil penutup juga. Kok, kan kalau misalnya lu bilang kan, kalau nasabah terpuaskan, dia akan menjadi marketing berjalan gitu kan. Pernah nggak sih kok, kalau lu yang ngomong sendiri, bilang maksudnya minta referensi, terus cara ngomongnya itu seperti apa gitu kan? Maksudnya pendekatan awalnya. Ya, oke. Gua itu tipe orang yang susah minta referensi. Mulut gua nggak kebuka. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Gua termasuk orang yang susah minta, Ci kasih gua kenalin dong, gua gini-gini. Ci kenalin gua gini-gini. Gua termasuk susah ya. Jarang sekali. Pernah sih sekali 2 kali ya. Gua minta dikenalin sama, ya ini khususnya yang Pak Manokan ini. Lu kenalin dong sama koko lu yang paling gede, ya kan? Tapi itu sekali doang. Tapi gua susah ngomongnya. Tapi puji Tuhan ya, referensi itu tetap datang buat gua. Satu, karena kita keburan Tuhan. Makanya gua bilang, di bisnis ini tuh hebat. Gua bilang, hebat. Kenapa? Melalui bisnis ini kita bisa dapat duit. Kedua, dapat jalan-jalan. Ketiga, dapetin waktu. Ya, kita kalau udah sebagai agency director, income kita bagus, waktu kita juga lebih bagus. Keempat, kita bisa bantu orang, bantu tim kita untuk sukses di bisnis ini. Membantu nasabah kita untuk urusan klaim. Dia terpuaskan, itu kan kita bantu dia. Dan yang kelima, kita menjadi be a better person. Lu percayalah teman-teman, kita melalui bisnis ini, kita akan menjadi a better person. Mungkin awalnya kita orang yang sombong atau orang yang tanpa senyum, mau nggak mau lu di bisnis ini senyum, bener nggak? Berubah mau nggak mau itu di tempat pekerjaan. Mungkin kita nggak pernah nyapa orang, nggak pernah nyapa teman-teman, mau nggak mau, halo apa kabar? Udah lama nih kita ketemu, bener nggak teman-teman? Dan yang lebih hebatnya lagi, percaya nggak percaya, ketika kita prospek, ketika butuh omset, kita banyak berdoa loh teman-teman. Tuhan tolong gua, bener nggak? Walaupun doa kita egois, ya, minta kita diberkati dan sebagainya. Tapi percayalah dengan kita sering berdoa, Tuhan ubah hidup kita. Bukan hanya egois lagi, tapi kita bisa berdoa untuk banyak hal, teman-teman. Jadi perubahan karakter kita nampak, teman-teman, ya kan? Jadi kita lebih mengandalkan Tuhan, ya. Mau nggak mau lah, apalagi lagi finance plan begini, yang mau udah nanggung, pasti harus banyak berdoa. Kita be a better person. Itu menariknya di bisnis ini, bukan hanya soal materi, tapi hidup kita pun diubahkan. Gitu. Selesai ya, Ira? Ya, bagus banget kok. Oke, cukup ya. Terima kasih memberkati teman-teman semua ya. Thank you banget Terima ya, kasih. Cong. Tuhan berkati semua ya. Cong, God bless you. Cong, thank you, Cong. Thank you, Cong, thank you ya. Oke, terima kasih. Cong, Ami kapan, Cong? Ami mulu lu. Hah, pagi-pagi nih. Jemput boleh dah. Cong, bukannya lagi prospekin yang Ami, Cong. Ami mesti Aan dong, gak prospek kelamaan si Aan. Yuk, balik. Aan kelamaan mau prospekin Ami. Udah, ntar mau AJI singkok, mau AJI.